engkau yang saat ini menanti-nantikan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan, ku menantikan, ku menantikan hari-Mu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Haleluya, kota yang kudus, oh kota yang kudus, mulia turun dari sorga. Katakan, ku rindu ada di sana. Ku rindu ada, haleluya, di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga. Mari nyanyikan sungguh-sungguh. Katakan, ku menantikan hari-Mu, ku menantikan hari-Mu, ya Allah yang kudus. Yesus kan datang, Yesus kan datang di awan menjemput orang benar. Sekali lagi katakan, kota yang kudus mulia, oh kota yang kudus mulia turun dari sorga. Ku rindu ada di sana, di Yerusalem baru. Ini kerinduan hati kami Bapa, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Katakan, ku mau sujud, ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Haleluya, bersama malaikat di sorga, bersama malaikat di sorga. Ku mau sujud menyembah Bapa, memuliakan Raja Maha Kudus di dalam kerajaan sorga, di dalam kerajaan surga. Sekali lagi katakan, memuliakan Raja Maha Kudus. Amin. Di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan, di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan surga.
Mari kita siapkan hati kita. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia. Saat ini kami semua mau berdiam diri di hadapan Bapa. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Bapa menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kami. Firman yang berasal dari hati dan pikiran Bapa. Bukan firman yang direkayasa oleh hamba sebagai manusia. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Tuhan. Lalu di dalam segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan kebodohan hamba, pakailah lidah bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan mengurapi hamba untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahkan Roh Kudus Tuhan mengurapi semua kami yang mendengarkannya. Supaya ketika kami mendengarkan kebenaran ini ya Tuhan, kami mau berubah dan hidup seturut firman-Mu. Kami menyadari sungguh bahwa di dalam perjalanan kehidupan kami tentu ada hal-hal yang kami lakukan tidak tepat seperti apa yang Bapa kehendaki. Maafkanlah kami ya Bapa, ampunilah kami. Dan saat mendengarkan kebenaran ini biarlah kami ada dalam kesucian kekudusan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya kita harus menyadari bahwa anugerah yang terbesar bagi kehidupan kita dan bagi dunia ini adalah ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus mau memberikan hidupnya sebagai korban penebusan atas kehidupan kita. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, Ia datang untuk memberi hidup, itu maksudnya adalah Ia memberi hidup kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10, firman Tuhan katakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Perhatikan kalimat, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Hidup yang mana? Bukan hidup yang nyaman di dunia ini, saudaraku. Kata hidup di dalam ayat ini adalah hidup yang berkualitas, hidup yang sama seperti Kristus. Ketika kita mau percaya kepada Dia, kita harus juga hidup seperti Dia hidup. Sebab jika tidak, saudaraku, maka itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan. Suka atau tidak suka ya seperti itu. Kalau kita berkata kita percaya kepada Yesus, lalu kita tahu Tuhan Yesus datang untuk memberi hidupnya kepada kita, maka kita harus menjalani hidupnya. Kalau kita benar-benar percaya, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kalimat itu, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau tadi di dalam Yohanes 10 ayat 10 firman Tuhan katakan aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Saudara jangan pernah berpikir bahwa yang dimaksudkan ayat ini hidup di dunia ini, hidup di dalam kesenangan hidup dunia, hidup di dalam kenyamanan hidup dunia. Bukan. Kata hidup di dalam ayat ini adalah hidup yang berkualitas, bahkan kualitas yang tinggi,
hidup sebagai orang percaya yang memiliki kualitas hidup yang tinggi. Standarnya adalah kehidupan yang mulia Tuhan Yesus Kristus sendiri. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi, kalau kurang dari standar kehidupan Tuhan Yesus, maka kehidupan kita sebagai orang percaya tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Saudara harus ingat itu. Jadi sekarang kalau kita mengerti bahwa di dalam Kristus kita menerima anugerah keselamatan, ya, setelah kita ditebus, itu artinya kita dibeli dengan harga yang lunas dibayar, kita diambil kembali dari tangan kuasa kegelapan dan kita dikembalikan kepada Allah, ya, menjadi milik Allah. Dan menjadi milik Allah ini seutuhnya. Kita tidak bisa lagi memiliki diri kita sendiri walaupun hanya sebagian kecil, tidak boleh. 100% hidup kita milik Tuhan. Jadi ketika kita sudah mengerti bahwa sekarang hidup kita milik Tuhan, maka kita harus mau dibentuk. Kita harus mau memberi diri dalam pembentukan Allah. Di dalam pembentukan Allah ini sama dengan kita masuk dalam gelanggang pertandingan, yaitu pertandingan iman yang sesungguhnya. Nah, disinilah kita berjuang untuk mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, saudaraku. Tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya di akhir daripada pertandingan itu kita keluar sebagai pemenang. Kita harus menang. Kalau kita tidak menang, itu artinya kita tidak bisa dimiliki oleh Tuhan. Kita tidak akan dikenal oleh Tuhan. Saudara, jadi kita harus mengerti kalau firman Tuhan katakan bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya tentu karena manusia jatuh di dalam dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kemuliaan Allah yang hilang inilah yang harus kita perjuangkan di dalam pertandingan iman yang kita jalani, supaya kita bisa menemukan kembali pribadi seperti yang Allah kehendaki, pribadi yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Kita bisa kembali menjadi manusia seperti yang diciptakan Allah semula, manusia yang sejati. Untuk mencapai standar ini kan tidak gampang, saudaraku. Itulah kenapa kita harus berani untuk menanggalkan semua cara hidup kita yang masih sama dengan cara hidup dunia. Kita tidak boleh hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudaraku. Kita harus benar-benar melepaskan semua kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu setiap hari kita harus berjalan, hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Ingat tadi saya katakan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 17, firman Tuhan katakan begini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perhatikan itu, saudaraku. Ayat 18, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi ketika kita mengerti Kristus datang, Ia memberi hidupnya untuk kita. Dan sekarang kita kembali berada di dalam Dia oleh karena penebusan itu, maka kita jangan hidup lagi sama seperti dunia. Hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, ini tidak boleh. Nah, saudaraku, perjuangan ini tidak gampang. Karena kita harus berjuang sungguh-sungguh supaya kita bisa menang. Di dalam perlombaan ini, kita harus keluar sebagai pemenangnya. Jika tidak, sia-sialah hidup kekristenan kita. Jika tidak,
Percuma kita percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus kalau kita tidak mau berjuang. Untuk apa kita berkata kita ada di dalam Kristus, tetapi kita tidak mau memberi diri dibentuk oleh Allah, dan tentu tujuannya dibentuk oleh Allah masuk di dalam didikan Tuhan ini supaya kita bisa memiliki kembali pribadi yang standarnya sama dengan pribadi yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Supaya pada akhirnya di balik kematian nanti kita mendapatkan pengakuan dari Allah Bapa di sorga. Allah mengenal kita sebagai anak-anaknya. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan. Kalau kita melihat Wahyu 21 ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini, barang siapa menang, perhatikan itu, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku, maksudnya di sini adalah Allah Bapa di sorga, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Jadi untuk menjadi anak Allah yang benar-benar benar, atau dengan kata lain, untuk menjadi anak Allah yang sah, maka kita harus menang. Kalau kita tidak menang, kita tidak mungkin bisa menjadi anak Allah yang sah. Harus menang, ya. Lalu lihat ayat yang ke-8, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara perhatikan itu. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa untuk menjadi orang Kristen yang benar, kita harus menang di dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita, yaitu perlombaan iman. Nah, perlombaan ini tujuannya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Allah Bapa di sorga yang adalah sempurna. Baru seperti yang firman Tuhan katakan, kita diakui sebagai anak Allah. Sebab dikatakan, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Perhatikan itu saudaraku. Inilah perjuangan terberat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu, mari arahkan fokus hidup kita. Kita berjuang saat ini dan kita harus keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tenangkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menyadarkan kami. Ya Bapa, sungguh kami menyadari bahwa selama ini kami belum benar-benar memiliki standar kehidupan seperti yang Bapa kehendaki. Standar kehidupan yang berkualitas tinggi seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kami menyadari itu, saat ini kami semua mau mengambil keputusan untuk menanggalkan cara hidup kami yang lama, cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Lalu kami mau hidup dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam penurutan akan kehendak-Mu ya Allah. Kami mau mengambil bagian di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kami. Kami mau berjuang supaya pada akhirnya kami bisa keluar sebagai pemenang. Dan Bapa mengakui kami semua sebagai anak-anak Bapa di sorga. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan saat ini hamba juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di dalam pergumulan hidup. Dan ada begitu banyak pergumulan hidup anak-anak-Mu yang Bapa sendiri tahu. Bapa melihat sampai di kedalaman hati mereka. Baik yang bergumul untuk masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah sakit penyakit. Yang bergumul juga untuk mendapatkan pasangan hidup ataupun yang rindu memiliki keturunan ilahi dalam kehidupan keluarga mereka. Bahkan anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah usaha, apapun bentuknya ya Bapa.
yang sedang mereka rintis supaya mereka bisa memiliki kehidupan dari usaha yang mereka rintis ini. Bapa berkati, Bapa jawablah pergumulan anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, janganlah sesuai dengan kehendak hamba sebagai manusia. Dan kini saatnya kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kiranya Bapa berkenan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah kehidupan kami, memberkati kehidupan kami saat ini, kekal selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami kembali. Segala berkat itu kami terima dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.